Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tajam Dialog. Pertanyaan terakhir tadi terkait dengan status UT sendiri yang sudah menyandang perguruan tinggi negeri badan hukum, begitu ya Bu. Dan kalau sudah menyanding gelar ini tentunya menjadi badan hukum yang otonom, begitu bisa dibilang. Dan bagaimana tatanan baru yang dihadapi oleh UT saat ini? Iya, betul. Jadi saat sebelum PTNBH kami masih berstatus sebagai Badan Layanan Hukum, Badan Layanan Umum, BLU ya Mbak. Nah, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, tanggal 20 Oktober 2022, maka UT resmi menyandang status sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum atau PTNBH. Nah, itu memang intinya kami itu mempunyai otonomi yang lebih luas, ya. Hampir di semua bidang Mbak, dari bidang SDM, pengelolaan keuangan, bidang akademik, sampai tata kelolanya, gitu ya. Artinya misalnya kami bisa merekrut sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang kami butuhkan, gitu ya, untuk pengembangan organisasi, gitu. Atau kalau bidang akademik kami bahkan bisa menutup atau membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan kami, gitu ya. Jadi kalau memang ada program studi yang prospek di pasar gitu ya, potensi mahasiswanya banyak, kami bisa lebih fleksibel untuk membuka prodi tersebut. Jadi ada perbedaan-perbedaan memang dengan ketika kami berstatus sebagai BLU, di mana otonominya lebih luas, tidak hanya di bidang akademik saja, tapi tata kelola secara keseluruhan juga lebih otonom. Termasuk pengelolaan keuangan, harus mampu mencari dan mengelola sumber dana yang optimal seperti itu. Jadi memang di sebelah bidang kami akan lebih otonom ya. Dan PTNBH sendiri bisa dikatakan adalah tingkat teratas universitas di Indonesia, begitu ya, level. Betul. Dan juga dengan menyandang status PTNBH banyak peluang yang bisa dikelola oleh UT sendiri. Peluang apa saja yang dirasakan setelah menyandang PTNBH? Jadi memang peluang-peluang itu banyak untuk kami bisa kami kelola, kami manfaatkan gitu ya Mbak ya. Tidak hanya dari luar saja, sebenarnya kalau dari dalam itu peluangnya itu tadi Mbak, karena kami punya keleluasaan untuk mengelola universitas kami gitu ya, memberikan layanan yang terbaik gitu ya, dengan memanfaatkan berbagai macam sumber dari luar gitu ya. Terutama untuk mendukung visi UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia, maka kami harus bisa menangkap peluang bagaimana kita meningkatkan kerjasama dengan dunia luar internasional. Nah, saat ini UT sedang berusaha untuk mencapai akreditasi internasional untuk 4 program studi, 3 dari Fakultas Ekonomi dan 1 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Jadi selain itu juga peluang kerjasama dengan dunia industri, dengan dunia usaha itu kan menjadi tuntutan sekarang ya. Peluang kerjasama untuk mengembangkan kampus Merdeka Belajar gitu ya, itu juga menjadi peluang yang harus kita ambil gitu ya. Karena semuanya ujung-ujungnya nanti akan kami ingin berusaha meningkatkan kemampuan kami untuk memberikan layanan yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa kami itu seperti Bu Wiwit tadi sampaikan, lulusnya itu juga nggak kalah dengan lulusan dari perguruan tinggi lain gitu ya, yang konvensional, yang tatap muka. Walaupun kami melakukan jarak jauh, tapi mahasiswa tetap harus bisa berkompetitif setelah dia lulus, seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi terkait dengan jumlah mahasiswa yang banyak sekali yang dimiliki oleh UT sendiri, Bu? Iya, jumlah mahasiswa itu memang menjadi tantangan buat kami ya Mbak ya. Intinya kan bagaimana kami bisa memberikan layanan yang terbaik. Dengan jumlah 412.000 lebih mahasiswa itu memang effortnya luar biasa. Oleh karena itu dengan status PTNBH ini kami ingin mengoptimalkan pada pemanfaatan sistem informasi secara digital tadi itu ya. Jadi layanan kami akan berubah, akan semakin meningkat ketika kami memanfaatkan semua serba digital itu ya. Mahasiswa mau daftar bisa online gitu ya, mereka tutoran online di mana saja mereka bisa gitu ya, sehingga memang tidak mudah mengelola segitu banyak mahasiswa walaupun dengan terbimbing, tapi dengan bantuan teknologi informasi kami yakin kami bisa untuk mengelola mahasiswa dengan jumlah yang sangat banyak. Tentu tantangan sendiri ya Bu ya, karena 412.000 lebih mahasiswa dan bahkan
akan bertambah di semester selanjutnya begitu. Kemungkinan akan bertambah, insya Allah. Insya Allah. Dan kepada Cita-citanya. Ibu Wiwit, ini diantara pemirsa mungkin ingin melanjutkan pendidikan tinggi, bagaimana mungkin bisa disampaikan info untuk terkait pendaftarannya? Oh iya, saat ini Universitas Terbuka, kalau pendaftaran kita sebenarnya UT itu sepanjang tahun, gitu ya. Jadi dalam 1 tahun, kalau pada perguruan tinggi reguler, artinya kita menyebutnya reguler karena kan udah biasa, tapi kalau UT itu kan luar biasa, maksudnya tidak seperti reguler gitu ya. Kita membuka pendaftaran itu dalam 1 tahun itu setiap semester kita buka pendaftaran. Nah saat ini sudah buka sejak Oktober, nanti sampai tanggal 7 Februari. Dan mendaftarnya juga tidak sulit ya bagi pemirsa siapapun yang penting sudah punya ijazah SLTA, bahkan lulusan paket C kita juga menampung, itulah istimewanya di UT itu. Artinya tidak menggunakan tes gitu ya. Yang penting memenuhi syarat ijazah SLTA dimiliki, maka bisa mendaftar sebagai mahasiswa UT. Dan itu tugas beratnya UT. Karena inputnya itu bisa sangat heterogen gitu. Dari yang pinter, ya sangat pinter, dan agak pinter, nggak ada yang bodoh gitu ya. Jadi semuanya bisa masuk ke UT dan itu semua harus lulus, gitu ya. Itu tugas beratnya UT sebenarnya. Jadi sangat mudah para pemirsa kalau mau mengikuti jenjang pendidikan tinggi, tidak ada kata tidak bisa gitu ya. Jadi cukup mudah, cukup buka atau klik sia.ut.ac.id. Di situ nanti ikuti saja petunjuknya, mengisi semua berkas-berkas yang harus diupload begitu ya. Atau bisa langsung datang ke kantor UT Jember di Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Iya. Secara online sudah dijelaskan secara rinci begitu ya Ibu. Dan juga bisa langsung datang agar lebih jelas. Iya, kalau mau datang ke kantor UT Jember di Jalan Kaliurang nomor 2A. Iya, baik. Dan mungkin terakhir ke Ibu Rani begitu, pesan atau harapan utamanya untuk UT Jember Ibu. Iya, kami sangat berharap UT Jember ataupun UT daerah lainnya itu semakin bisa meningkatkan kualitas layanan Ibu Wit ya. Iya. Semakin bisa sehingga layanan kepada mahasiswa menjadi semakin baik, jadi semakin banyak mahasiswa yang mendaftar ke UT menjadi mahasiswa UT, karena misi kami memang seperti Bu Wiwit sampaikan di awal Mbak ya, misi kami itu melayani yang tidak menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi siapapun yang mau kuliah, yang pengen kuliah karena berbagai keterbatasan bisa masuk UT. Jadi harapannya mudah-mudahan UT Jember bisa melayani dengan lebih baik lagi. Kemudian mahasiswa juga bertambah banyak dan bisa lulus dengan memuaskan. Amin. Tentunya. Dan tidak ada kata tidak bisa untuk menempuh pendidikan tinggi. Tidak ada kata tidak bisa dari Ibu Wiwit tadi. Iya. Karena UT Jember siap mengantar masyarakat yang utamanya baru lulus dari SLTA untuk menuju mendapatkan pendidikan di jenjang berikutnya, menjadi sarjana, menjadi magister, bahkan menjadi dokter begitu ya. Betul. Ibu, kita tidak terasa sudah 30 menit berbincang, namun mudah-mudahan perbincangan kita bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Wiwit sudah berkenan hadir dan juga memberikan informasi. Kepada Ibu Rani, terima kasih. Dan semoga tetap eksis dalam aktivitas keseharian. Terima kasih Mbak Pia. Dan pemirsa, demikian tadi Tajam Dialog. Semoga perbincangan kita bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri, sampai jumpa.